Halo, jumpa lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan nge-review bor ukuran 13 mili dan 10 mili. Sebenarnya apa sih bedanya bor 13 mili sama 10 mili ini? Padahal kan sama-sama bor ya guys. Kalian tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip guys, oke? Jadi di sini saya ada dua buah bor, yang ini ukuran 13 mili dan yang ini ukuran 10 mili guys. Ini beda merek ya, tapi di sini saya bukan mau membahas merek. Saya akan membahas cara kerja dan fungsi untuk bor ukuran 10 dan 13 mili ini guys. Untuk yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini guys. Karena subscribe itu gratis, gak dipungut biaya sama sekali. Oke, kita langsung aja ke videonya guys. Kita mulai bahas dari yang 10 mili dulu ya. Nah, ini bor ukuran 10 mili, jadi kapasitas maksimal ukuran kepalanya itu sampai 10 mili doang guys. Lubang kepalanya nyampe 10 mili doang ya, jadi nggak bisa lebih dari 10 mili. Nah, untuk performa yang lain, di sini ada ukuran ininya buat ngatur lurus apa enggaknya posisi kita lagi ngebor. Nah, seperti ini, kalau kayak gini kan nunduk sedikit aja kan dia tuh kelihatan banget nggak lurus, jadi si gelombang ininya dia naik turun, jadi posisinya harus di tengah kalau misalkan posisi ngebor kita pengen lurus gitu guys. Lalu di sini ada operan kiri kanan atau operan untuk maju mundur putaran kepala bornya ini. Nah, di sini ada variabel speed untuk ngatur kecepatan putarannya. Dan di sini juga ada ini untuk pegangan atau buat nyantolin ke sabuk pengaman kalau misalkan posisi kita lagi kerja di atas atau lagi kerja gelantungan gitu ya. Jadi gak usah ditenteng seperti ini. Jadi sangat sayang banget kan kalau ditenteng seperti ini, jadi si kabel di sini cepat putus, cepat mati guys. Nah, jadi kita cantolin aja ininya di sabuk pengaman atau di celana kita gitu ya guys. Oke, langsung aja kita tes dulu ya. Kita mulai dari saklar kiri kanan. Nah, ini posisi ke kiri. Jadi kalau misalkan kita lagi ngebor, kalian perhatikan dulu putaran ininya, takutnya posisinya ke kiri. Jadi kalau misalkan kalian ngebor posisi ini ke kiri, otomatis si matanya itu pasti copot mulu guys. Dan kalau misalkan kepala ini nggak ada bautnya, kepalanya juga pasti ngikut tercopot atau terlepas ya. Nah, jadi kalian oper dulu ininya, harus ke kanan. Nah, ini posisi untuk ngebor ya guys. Kalau buat ngebor harus posisi ke kanan. Ini hanya untuk buka dan kalau misalkan lagi macet ngebor ya, baru kita posisi ke kiri. Nah, di sini cara untuk buka cuk bornya ini tanpa menggunakan kunci. Kalau misalkan pakai kunci kan lama nih kayak gini. Misalkan posisi seperti ini ya. Kalau pakai kunci gini kan lama. Jadi kita tinggal colokan ke listrik, saklarnya dipencet pelan-pelan, ininya kita pegang nih. Ujung ininya kita pegang. Nah, seperti ini. Ini untuk buka cuknya ya. Lalu sekarang kita contoh untuk pasang si matanya ini. Ini hanya untuk contoh ya. Jadi kalau misalkan posisi begini harus pakai kunci kan lama nih guys. Nah, lama banget. Jadi untuk ngepresin dulu seperti ini aja. Taruh matanya, kita taruh. Lalu posisi ininya harus ke kanan ya. Si kepalanya muternya harus ke kanan. Seperti ini. Nah, ini udah pas. Ini kan baru ngepres, belum terlalu kenceng. Baru sekarang kita ngencengin pakai kunci. Nah, udah kenceng. Nah, untuk cara buka, kalau misalkan males pakai kunci atau kuncinya hilang, kalian bisa gunakan seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi cara ini agak ngeri juga. Kalian pakai ini aja dulu ya. Kalau misalkan masang matanya kenceng. Kalau misalkan udah kendor, baru kita seperti ini. Nah, udah terlepas langsung. Nah, ini untuk ukuran bor yang 10 mili
fungsinya hanya untuk ngebor gipsum, baja ringan, holo, dan lain-lain, kecuali untuk tembok. Kalau tembok ini nggak bisa ya, sayang gitu kalau misalkan buat ngebor tembok. Ini kan nggak ada setelan drillnya, nggak ada tendangan buat drill. Jadi kalau misalkan kalian paksain buat ngebor tembok, kasihan juga mesinnya ini guys, cepet jebolnya, dan si gearnya juga cepet aus kalau misalkan kalian paksain buat ngebor tembok. Jadi ini hanya untuk kerja ringan-ringan aja ya guys, nggak bisa untuk beton, apalagi beton cor-coran, sayang sekali ini. Nah sekarang kita bahas yang ukuran 13 mili ini. Ini ukuran 13 mili, kapasitas maksimal kepalanya dia atau lubang kepalanya ini sampai ukuran 13 mili ya, dari 0 sampai 13 mili. Di sini ada operan ini bukan untuk operan kiri kanan ya, atau bukan untuk maju mundur putaran si kepalanya, tapi ini untuk setelan tembok, kayu, besi, dan lain-lain, nanti akan saya jelaskan. Nah kalau untuk putaran kiri kanannya sama di sini, dan ini untuk variable speednya sama di sini. Tapi kalau misalkan kalian males nyetel dari sini, kalian bisa menyesuaikan dari mencetnya aja seperti gas motor. Nah seperti ini, kita coba. Nah kalau mencetnya pelan, dia pelan lagi guys. Kita pencet pelan lagi, dia pelannya dari 0 ya. Kalau misalkan kalian pengen kencang, tinggal kencang lagi mencetnya, putarannya juga lebih kencang. Nah sekarang kita bahas ini nih, setelan untuk betonnya ini. Kita tes posisi ke ini dulu ya, besi ini yang lurus ini. Jadi kita dorong ininya sampai full, operan ininya, lalu kita tes tekan nih, ininya keluarin dulu, sama cara ngeluarinnya seperti tadi ya guys. Nah seperti ini, nah udah keluar. Lalu sekarang kita tes. Nah suaranya halus kan, nggak ada tendangan drill, sama kayak yang kecil tadi, begitu halus. Itu kalau yang halus buat ngebor kayu, gipsum, holo, baja ringan, dan lain-lain kecuali tembok. Nah kalau tembok dia posisinya ke sini. Untuk tembok posisinya ke sini guys. Nah jadi ini biar mentok ke sono ya. Jadi ada gambar palu atau martil di sini. Kalian pentokin aja ke sono. Sekarang kita tes. Nah jadi seperti itu guys. Jadi ada tendangan buat drill seperti ini. Nah ini tendangan buat drill ya, bukan goyang ini guys. Jadi kalau misalkan kalian beli bor baru nih, terus diginiin kok goyang gitu, nah ini bukan goyang ya, tapi ini untuk tendangan drillnya guys. Kalau misalkan kalian ngebor tembok pakai setelan ke sini, ngebornya lebih cepat dibanding pakai setelan ke sini. Kalau ke sini kan buat kayu, jadi suara lebih halus, si tembok juga lebih lama bolongnya atau jebolnya guys. Nah, jadi kalian oper aja ininya ya. Untuk cara pasang mata bornya sama seperti tadi. Kalau misalkan kalian males pakai kunci atau lama kan pakai kunci, nah kalian lihat aja putarannya, posisi saklarnya harus ke kiri dulu ya. Nah seperti ini guys. Kalau misalkan mau masang sama tinggal dibalik lagi. Oke. Nah jadi itu dia guys, perbedaan antara bor 10 mili dan 13 mili ya guys. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian mau beli bor, kalian sesuaikan dulu dengan kebutuhan kalian guys. Kalau misalkan kalian butuh buat iseng-iseng atau pemula ingin belajar di rumah gitu ya, kalian beli yang ukuran 10 mili aja dulu guys, ukuran yang kecil. Tapi kalau misalkan kalian butuhnya buat ngebor-ngebor tembok, beton, ya, saya sarankan pakai yang 13 mili guys. Ya jadi itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk kalian semua guys. Jangan lupa di share ya guys. Oke sekian dulu video kali ini dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.